Peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Hai, aku Emma. Yuk nabung ilmu. Kalau kamu lihat video ini dari awal sampai akhir, kamu akan tahu mengenai penciptaan bumi hingga corak kehidupan masyarakat praaksara. Salah satu teori mengenai penciptaan bumi berdasarkan pendekatan ilmu pengetahuan atau asumsi-asumsi ilmiah adalah dentuman besar atau Big Bang. Alam semesta awalnya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya. Gumpalan gas itu kemudian meledak menghasilkan dentuman yang sangat dahsyat. Materi yang ada di alam semesta berdesakan satu sama lain dalam kondisi dan kepadatan yang sangat tinggi. Sehingga hanya tersisa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Ledakan dahsyat mengakibatkan munculnya gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung, yang membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bulan, dan meteorit. Bumi merupakan salah satu titik kecil di antara tata surya yang mengisi jagat semesta. Selanjutnya, alam semesta berevolusi hingga berjuta tahun, hingga akhirnya dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Berdasarkan ilmu geologi, sejarah bumi dibagi dalam beberapa tahapan berikut. Zaman Archaikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum. Pada zaman Archaikum, bumi masih dalam proses pembentukan. Kulit bumi masih sangat panas dan belum ada tanda kehidupan. Zaman ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun lalu. 2. Zaman Paleozoikum. Sudah ada kehidupan di bumi, di antaranya makhluk bersatu, hewan tidak bertulang punggung, beberapa jenis ikan, reptil, dan amfibi. Muncul juga tumbuh-tumbuhan seperti ganggang dan rerumputan. 3. Zaman Mesozoikum. Pada zaman ini, suhu berubah-ubah. Sungai dan danau banyak mengering. Muncul pohon-pohon besar dan hewan yang hidup di darat. Amfibi membesar seperti dinosaurus, atlantosaurus, brontosaurus, dan tyrannosaurus. Zaman Neozoikum dibagi menjadi dua, yakni masa tersier dan masa kuarter. Pada masa tersier berkembang binatang menyusui seperti kera. Pada masa kuarter muncul jenis manusia purba. Masa kuarter dibagi lagi nih menjadi zaman Pleistosen dan zaman Holosin. Zaman Pleistosen muncul manusia purba Pithecanthropus dan Homo. Sering disebut zaman es atau zaman glasial karena es di kutub utara mencair ke bagian-bagian dunia lainnya. Hal ini disebabkan oleh perubahan pada suhu bumi yang sangat ekstrim. Keadaan pada zaman ini sangat labil. Permukaan air laut turun, pergeseran bumi, dan laut mengering. Sehingga muncul paparan Sunda dan paparan Sahul. 2. Zaman Holosin. Pada zaman ini muncul manusia modern atau Homo sapiens. Kepulauan di Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang. Alam berevolusi hingga menjadi tempat di mana makhluk hidup dapat bertahan dan berkembang. Awalnya, kepulauan ini hanya diisi flora dan fauna. Pada masa Paleozoikum, kepulauan Indonesia masih bagian dari samudra. Pada Mesozoikum, terjadi pergerakan lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang menyebabkan daratan terpecah-pecah sehingga membentuk Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Pulau di Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Banda. Benua Australia juga pecah, sebagian pecahannya membentuk Pulau Timur, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Utara. Rangkaian kepulauan Indonesia terbentuk pada masa tersier sekitar 65 juta tahun yang lalu. Pada masa Pleistosen atau 5 juta tahun lalu, terjadi pergerakan tektonis yang menimbulkan rangkaian perbukitan
Struktural, seperti rangkaian gunung api aktif. Kepulauan Indonesia yang terletak pada deretan gunung api aktif mengakibatkan munculnya berbagai flora dan fauna. Mari menjelajah waktu ke dalam waktu pertama manusia di bumi. Pada awalnya, manusia tidak mengenal tulisan, oleh karena itu zaman ini dinamakan pra-aksara. Pra-aksara berasal dari dua kata, yakni pra yang berarti sebelum dan aksara artinya tulisan. Sering juga disebut nirleka atau nir sama dengan tanpa dan leka yang berarti tulisan. Lalu, kapan zaman praaksara berakhir? Zaman praaksara berakhir dengan waktu yang berbeda-beda di setiap tempat. Misalnya, masyarakat yang dahulu tinggal di Indonesia mulai mengenal tulisan sejak abad ke-5 Masehi yang dibuktikan dengan prasasti dari Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Sedangkan di Mesir, zaman praaksara berakhir pada tahun 3000 sebelum Masehi. Menurut kamu, ada nggak sih peralatan pada masa praaksara yang kita gunakan pada masa kini? Diskusi dan jawab di kolom komentar. Asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut Sarasin bersaudara, penduduk asli Indonesia adalah ras berkulit gelap dan memiliki tubuh kecil. Suku bangsa seperti Kubu, suku Talang, Mamak, yang tinggal di Sumatera, dan suku Tola di Sulawesi, merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Kemudian masuklah pendatang baru, yakni Proto-Melayu, dan lain-lainnya. Proto-Melayu diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Dari Cina bagian selatan atau Yunan, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Awalnya mereka menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ketika datang, para imigran baru yaitu Deutro Melayu atau ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Mereka adalah suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Deutro Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi, menggunakan alat kapak persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Timur. 3. Melanosoid. Ras Melanosoid tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Awalnya, bangsa Melanosoid datang pada saat zaman es berakhir, sekitar 70.000 sebelum Masehi. Permukaan laut yang rendah memunculkan pulau-pulau baru yang memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania. Wedid artinya jenis weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon atau Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedi di Nusantara cukup luas, misalnya di Palembang, Jambi, Siak, dan Sulawesi Tenggara. 5. Teori Out of Africa. Menurut teori ini, masyarakat Afrika berpindah karena perubahan alam, iklim, geografi, dan populasi yang terus bertambah yang menyebabkan mereka mencari wilayah hunian yang baru. Pertama, jalur pertama yang mereka lewati adalah Afrika, melewati pantai semenanjung Arab, kemudian ke India, lalu sampai ke Indonesia. Jalur kedua adalah melewati lembah Sungai Nil, kemudian ke Arab, lalu sampai di Indonesia. 6. Teori Out of Taiwan. Pendatang yang berbicara dengan tutur Austronesia ini diperkirakan datang dari Taiwan dengan kedatangan awal Sulawesi, juga kemungkinan di Kalimantan. Penasaran lebih lengkap mengenai teori Out of Taiwan? Silakan klik di kolom komentar agar kita bahas lebih mendalam. Kesimpulannya, penelitian yang dilakukan oleh Herawati Sudoyo
Dalam studi genetika terbaru menunjukkan bahwa genetika manusia Indonesia saat ini kebanyakan adalah campuran, berasal dari 2 atau lebih populasi nenek moyang. Cara kehidupan masyarakat praaksara. Manusia purba menghuni lingkungan di pinggir sungai, pola hidupnya berpindah-pindah atau nomaden. Manusia zaman praaksara mula-mula hidup dengan cara berburu dan meramu atau masa food gathering. Pada zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food producing. Mereka tidak hanya mengumpulkan makanan, tetapi mencoba memproduksi makanan dan beternak. Kepercayaan. Ada beberapa kepercayaan pada masa praaksara. Yang pertama, animisme adalah sistem kepercayaan yang memuja makhluk halus dan roh nenek moyang. 2. Dinamisme. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang dianggap memiliki kekuatan supranatural seperti pohon besar dan batu. Totemisme. Totemisme merupakan sistem kepercayaan yang menganggap bahwa hewan atau tumbuhan tertentu memiliki kekuatan supranatural sehingga memberikan keselamatan atau malapetaka kepada penganutnya. Selamat! Yeay! Tabungan ilmu kamu sudah bertambah nih. Jangan lupa like, subscribe, dan berikan komentar kamu ya. Kalau sudah subscribe, mood Mimin meningkat dengan pesat. Makasih banyak!